malah pesta kepiting pula. Nah, ini open cam kok. Ini MS Team mau aku matiin dulu. Biar nggak doubling. Berarti aku open cam di sini. Nah. Aduh. Sudah direkam nggak? Sudah. Oke, aku mulai lah. Cam nggak? Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang segmentasi dan penargetan pasar jasa. Saya Erwin Pranata dan rekan saya Roni Purnomo. Kita harus mengetahui dulu apa itu segmentasi pasar jasa. Nah, segmentasi pasar jasa ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Setiap kelompok itu dapat dipilih sebagai target pasar melalui strategi bauran pemasaran. Perusahaan dapat mengarahkan strategi pemasaran yang spesifik ke setiap segmen ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat pemasaran lebih efektif dengan menyasar kelompok yang memiliki respon serupa terhadap penawaran perusahaan. Nah, jenis pasar segmentasi ini kita bagi menjadi 4. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografis ini membagi pasar berdasarkan wilayah fisik seperti negara, kota, atau wilayah tertentu. Perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Misalnya itu, perusahaan itu mungkin bisa mengubah strategi pemasarannya di kota besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Segmentasi demografis itu digunakan variabelnya seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan untuk membedakan kelompok konsumen. Misalnya konsumen yang lebih muda mungkin lebih tertarik pada layanan teknologi, sementara segmen dengan penghasilan lebih tinggi mungkin mencari layanan yang lebih premium. Segmentasi psikografis itu membagi konsumen berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, atau kepribadian mereka. Orang dengan latar belakang demograf yang sama bisa memiliki gaya hidup yang sangat berbeda yang mempengaruhi cara mereka merespon produk atau layanan. Segmentasi perilaku, dia melihat pada bagaimana konsumen menggunakan, merespon, atau memiliki pengetahuan tentang layanan tertentu. Ini mencakup pada pola penggunaan seperti frekuensi konsumsi atau loyalitas terhadap merek tertentu. Perusahaan bisa menyesuaikan penawarannya berdasarkan perilaku ini. Proses segmentasi pasar jasa yang pertama itu ada tahap survei. Peneliti melakukan wawancara dan kelompok fokus untuk memahami motivasi sikap dan perilaku konsumen. Kuesioner ini disusun untuk mengumpulkan data mengenai atribut-atribut yang relevan. Tahap analisis data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis faktor untuk menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi. Setelah itu, analisis kelompok dilakukan untuk membentuk segmen-segmen pasar yang berbeda. Tahap pembentukan profil. Setiap segmen pasar diprofilkan berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demograf, psikograf,
dan pola media. Segmen-segmen ini kemudian diberi nama sesuai dengan karakteristik dominan yang ada. Nah, di sini manfaat segmentasi pasar jasa itu yang pertama adalah mendeteksi perubahan tren pasar, mendesain produk sesuai permintaan, menargetkan kampanye yang efektif, mengoptimalkan anggaran promosi, serta mengukur hasil promosi pada waktu yang tepat. Kelemahan segmentasi pasar jasa yaitu biaya perancangan yang tinggi ya. Jadi misalnya dalam suatu merancang jasa itu untuk berbagai segmen meningkatkan biaya. Terus ada biaya riset yang bertambah, penelitian pasar lebih mahal karena banyaknya segmen yang dianalisis. Biaya promosi yang lebih besar, misalnya promosi itu ditargetkan ke berbagai segmen dapat juga meningkatkan biaya. Terus ada persaingan yang lebih kuat, ada resiko menghadapi lebih banyak pesaing yang membidik segmen yang sama. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya Roni. Izin melanjutkan. Selanjutnya terkait penargetan jasa. Penargetan pasar jasa adalah proses memilih segmen yang paling potensial untuk difokuskan. Setelah segmentasi, perusahaan mengevaluasi segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan, dan daya tarik. Ada 3 strategi utama dalam penargetan. Yang pertama, pemasaran serba sama-sama. Satu penawaran untuk semua segmen. Pemasaran yang kedua adalah pemasaran serba aneka. Penawaran berbeda untuk beberapa segmen. Selanjutnya ada pemasaran terpusat. Fokus pada satu segmen spesifik. Untuk selanjutnya tujuannya adalah mengalokasikan sumber daya ke segmen yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Strategi penargetan pasar. Yang pertama ada pemasaran serba sama-sama. Menawarkan satu produk yang sama untuk semua segmen pasar tanpa membedakan kebutuhan. Seperti produk kebutuhan dasar seperti sabun atau dan yang lainnya. Untuk yang kedua ada pemasaran serba aneka, menawarkan berbagai produk yang berbeda untuk beberapa segmen pasar dengan menyesuaikan pada bauran pemasaran. Contoh, produk domestik dengan variasi untuk berbagai kelompok umur dan usia. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada pemasaran terpusat, fokus pada satu segmen pasar tertentu dan mengembangkan penawaran khusus untuk segmen tersebut, seperti layanan kesehatan khusus untuk lansia. Kesimpulannya, segmentasi pasar membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai kelompok konsumen dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih homogen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Penargetan pasar memungkinkan perusahaan untuk memilih segmen mana yang akan dijadikan fokus. Dengan memilih segmen yang paling sesuai dengan keuntungan kompetitif perusahaan, mereka dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Dengan kombinasi segmentasi dan penargetan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan relevansi penawaran mereka, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas strategi pemasaran serta pertumbuhan penjualan. Ini menjadikan perusahaan lebih kompetitif di pasar jasa yang terus berubah. Sekian, demikian saya kembalikan ke Mas Erwin. Ya, demikian presentasi dari kami. Selamat siang.